Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Tantri Amarsari, Kepala SMA Negeri 1 Klaten, menyampaikan P5 ketiga untuk kelas 11. Kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan judul Hemat Energi Bumi Lestari Gaya Hidup Masa Kini. Diharapkan dengan P5 kali ini anak-anak semakin kuat karakternya, semakin tinggi kolaborasinya, dan mereka bisa merubah gaya hidupnya menjadi hemat energi, dan mereka menghitung seberapa besar emisi yang mereka keluarkan mengganggu lingkungan, sehingga dengan adanya P5 kali ini mereka merubah mindsetnya dan dapat ikut berkontribusi penyelamatan lingkungan hidup di sekitarnya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit dari apa yang ada di karya kami. Jadi untuk stand kami yaitu tentang hemat BBM dan LPG. Jadi ada beberapa solusi agar kita bisa menghemat penggunaan BBM dan juga LPG. Yang pertama itu pastinya menggunakan kendaraan umum. Karena kalau kita menggunakan kendaraan pribadi pastinya lebih membutuhkan lebih banyak BBM. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat yang berbasis listrik. Jadi tidak semuanya berbasis dari BBM seperti mobil listrik dan sebagainya. Sekian dari awal kami. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan membahas mengenai plastik. Oke, jadi yang pertama adalah kita berkenalan dulu dengan pengelolaan sampah. Sampah sendiri itu ada berbagai jenis. Nah, sampah itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disukai atau harus dibuang. Nah, sampah sendiri itu ada beberapa jenis, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan asal, dan juga ada sampah B3. Nah, kan kita sudah kita ketahui bahwa sampah ini memberikan banyak sekali dampak negatif. Nah, salah satu caranya adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini merupakan kegiatan mengelola sampah mulai dari pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan. Nah, kemudian ada yang namanya zero waste lifestyle, yang itu merupakan gaya hidup mengurangi produksi sampah guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Nah, manfaatnya itu ada banyak teman-teman, ada mendukung penanganan pemanasan global, menghemat pengeluaran, meningkatkan kesehatan, kemudian meningkatkan kreativitas dan meminimalisir sampah. Lalu salah satu aksi nyatanya itu yang pertama mengganti kantong plastik sekali pakai dengan tote bag maupun kantong dari kertas. Lalu selanjutnya ada kurangi konsumsi makanan atau minuman yang berkemasan plastik. Lalu yang ketiga, sadar dan pilah sampah plastik untuk dimanfaatkan kembali atau dibuat barang bernilai ekonomis. Nah, dari contoh-contoh tadi dapat diambil yaitu prinsip dari zero waste lifestyle ini ada 5, yaitu reduce, reuse, recycle, dan rock. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan untuk mencintai bumi kita dengan mengurangi sampah plastik. Karena ingat, sampah bukanlah warisan untuk anak cucu kita. Jadi, sekian dari kami. Jangan lupa hemat plastik. Terima kasih. Halo teman-teman. Jadi di sini kita kelompok 4 akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu berupa poster solusi hemat janji, solusi dan janji tentang hemat plastik dan juga BBM. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai sampah dulu. Di sini kami sudah membuat klasifikasi sampah. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah ketiga. Selanjutnya ini beberapa contoh sampah, ada yang anorganik dan organik. Dan tiap sampah itu memiliki waktu terurainya itu masing-masing. Contohnya di sini botol plastik terurainya kurang lebih selama 450 tahun dan beberapa plastik lainnya. Dan saya menggunakan salah satu janji hemat energi dan plastik yang telah kami buat. Kami berjanji ikut serta dalam pelaksanaan pemilahan sampah untuk melindungi bumi tetap lestari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai hemat energi air. Yang pertama, Jadi yang pertama, apa itu air bersih? Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan. Selanjutnya ada indikator air bersih, di mana indikator ini dibagi dari tiga. Yang pertama ada dari segi fisiknya, di mana air bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Dan dari indikator yang kedua dari segi geologi, air yang bersih itu tidak mengandung bakteri atau virus. Dan yang terakhir dari segi kimia, air yang bersih itu pH-nya netral, POD dan COD-nya rendah, dan kandungan kimia dalam batas aman. Yang selanjutnya, kenapa sih kita harus menghemat air? Di antaranya yang pertama penggunaannya yang tidak terbatas. Kita bisa tahu ya, kalau kita sehari-hari itu biasanya menggunakan air itu baik banget. Dan air itu sangat baik untuk kita menghemat air. Selain itu, air sendiri itu juga punya peranan penting bagi ekosistem yang ada di sekitar. Di antaranya, air itu dapat melakukan dan menimbulkan tanaman. Terus juga bisa, dia itu punya peranan penting dalam kelangsungan ekosistem dan juga satwa liar. Nah, selanjutnya ada 4 penyebab kelangkaan air bersih. Yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada kerusakan hutan, yang ketiga ada pencemaran air, dan yang terakhir adalah pembangunan gedung. Yang terakhir adalah upaya-upaya untuk mengatasi krisis air.
Yang pertama bisa dengan menutup keran air saat sudah digunakan, lalu tidak membuang-buang air, lalu tidak buang sampah ke perairan seperti sungai, laut, dan lain-lain. Juga dapat melakukan mencuci baju atau cucian piring sekali saat sudah banyak. Lalu dapat dilanjutkan dengan panen air hujan atau menampung air hujan, membuat biopori dan reboisasi. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang hemat listrik. Nah, sebelum kita ke hemat listrik, mari kita mengenal apa sih hemat energi itu. Hemat energi artinya adalah menggunakan energi sesuai keperluan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Apabila energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan. Nah, kita di sini mau ambil salah satu hemat energi, yaitu hemat energi listrik. Nah, listrik ini merupakan energi yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat dibutuhkan oleh generasi saat ini karena bisa digunakan di berbagai macam alat seperti lampu, seperti kipas angin. Jadi energi listrik ini bisa dikonversi menjadi energi-energi lainnya. Betul. Kemudian untuk alasan kenapa sih kita tuh harus menghemat energi listrik? Nah, jadi ini berdasarkan evaluasi sumber pembangkit listrik semester 1 tahun 2018 di Indonesia itu untuk produksi listrik kebanyakan masih menggunakan bahan bakar fosil sebanyak 87,3% untuk listrik nasional yang itu mencapai 35.000 MW. Sedangkan yang menggunakan energi terbarukan baru menyumbang 12,71%. Pemakaian listrik berbahan bakar fosil ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti jumlah bahan bakar fosil yang menipis, kemudian juga timbulnya emisi karbon yang memiliki peran pada efek rumah kaca dan terjadinya perubahan iklim. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan mengenai janji dan solusi hemat air yang ada di kelas kami. Yuk lihat. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh janji serta solusi yang ada di kelas kami. Untuk di stand kami ini kita menampilkan solusi serta janji untuk permasalahan air dan juga listrik. Nah, di sebelah sini juga ada beberapa yang dijanjikan. Dan di sini juga ada Kino. Ada awan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dadah.